September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari kelas 2A Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kasus tentang efektivitas tambahan bimbingan belajar pada anak kelas 3 SMP. Mengapa saya mengambil kasus tersebut? Karena dari saya sendiri, di suatu sekolah ada suatu program. Jika siswa udah menginjak kelas 3 SMP, akan diadakan suatu bimbel ataupun bimbingan belajar yang dilaksanakan pada sore hari di saat jam pulang sekolah sampai dengan jam 5 sore. Di situ banyak terjadi pro dan kontra antara sekolah dan juga siswa. Dari pihak sekolah ingin sekali siswanya mendapat nilai yang maksimal di saat nanti ujian sekolah maupun ujian nasional. Sedangkan dari siswanya sangat tidak mendukung ataupun tidak setuju adanya bimbingan belajar di sore hari itu, karena menurut mereka pulang sekolah saja sudah sore, mereka sudah terasa lelah, dan diadakan suatu adanya bimbingan belajar sehingga mereka tidak menyerap apa yang telah disampaikan guru di saat bimbingan belajar tersebut, karena kondisi badan mereka lelah dan mungkin pikiran mereka udah tidak mau menerima materi lagi, udah males. Dari hasil identifikasi, kebanyakan dari mereka menyepelekan dan juga menganggap bahwa tambahan bimbingan belajar itu tidak penting dan membuat lelah, karena pulang sekolah saja sudah sore hari, dilanjut bimbingan belajar sampai dengan hampir waktu maghrib. Banyak juga siswa yang bermain sendiri ketika guru menjelaskan di depan. Mereka seolah-olah di kelas tidak ada guru, mereka saling bergurau antara satu sama lain. Bahkan sampai ada siswa yang tertidur pulas. Mungkin karena kecapean sekolah dari pagi jam 7 sampai dengan sore hari, akhirnya mereka sampai tertidur. Masalah-masalah tersebut akan menghambat keefektifan ataupun efektivitas kegiatan tambahan bimbingan belajar di suatu kelas tersebut. Sehingga perlu adanya tindakan agar kegiatan tambahan bimbingan belajar tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan rancangan dan program yang dijalankan oleh sekolah. Efektivitas bimbingan belajar untuk anak kelas 3 SMP yang baik dapat diukur dengan tes evaluasi hasil belajar atau memberikan soal-soal kepada siswa. Dari situ kita dapat melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru saat bimbingan belajar. Selain itu, perlu juga kita lihat hasil kemurnian tes siswa tersebut. Apakah merupakan hasil pekerjaan sendiri atau mencontek temannya. Setelah melakukan tes evaluasi, guru memberikan nilai ataupun reward berdasarkan hasil tes yang sudah dikoreksi. Selain itu, guru juga perlu menyajikan pembelajaran yang asik agar siswa tidak mudah mengantuk ataupun malas ketika mengikuti bimbel. Dengan itu, kita dapat mendapatkan hasil bahwa di kelas tersebut
bimbingan belajar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana atau program sekolah yang sudah ditentukan. Metode yang saya gunakan untuk membantu menyelesaikan kasus efektivitas tambahan bimbingan belajar untuk siswa kelas 3 SMP yaitu metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Guru tetap memiliki peranan penting dalam metode ini, yaitu dengan membangun desain pengalaman belajar kepada siswa. Inquiry memiliki arti memahami apa yang telah dilalui atau dipelajari. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa untuk memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Strategi pelaksanaan metode inquiry ini yaitu memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk mengecek pemahaman siswa sudah benar-benar paham atau masih setengah-setengah dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan guru sebagai evaluasi pemahaman siswa. Guru membantu memberikan jawaban yang mungkin dirasa oleh siswa sulit ataupun tidak mudah untuk dijawab. Metode ini saya pilih karena pas ataupun cocok di kasus yang saya pilih, efektivitas bimbingan belajar. Di sini siswa dituntut untuk lebih mandiri, dituntut untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi tidak sia-sia guru menyampaikan materi. Mengapa saya memilih metode inquiry untuk menyelesaikan kasus efektivitas tambahan bimbingan belajar untuk anak kelas 3 SMP? Yaitu karena metode inquiry membantu siswa untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Dan yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat mengembangkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi tanpa harus adanya dorongan ataupun suruhan dari guru. Ayo belajar, ayo belajar. Jadi ada kemauan dari diri sendiri untuk belajar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.